Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morika Wahdini dari Sekolah Tinggi Kesehatan Pamentas Jakarta, ingin mempresentasikan sistem darah pulmonal dan sistem darah sistemik. Sirkulasi darah pada manusia. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang memfasilitasi pertukaran zat-zat yang dibutuhkan tubuh dan zat-zat sisa metabolisme. Pada manusia, sistem sirkulasi meliputi sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Sistem peredaran darah mencakup darah, jantung, dan pembuluh darah. Baik, di sini saya akan menjelaskan urutan sirkulasi pulmonal atau peredaran darah kecil. Pada peredaran darah ini, alur yang terjadi lebih singkat dari sirkulasi yang terjadi pada peredaran darah besar. Yang pertama itu, vertikal kanan akan melakukan kontraksi sehingga darah yang ada di dalamnya terpompa menuju arteri pulmonal. Nah, arteri pulmonalis ini bercabang menjadi dua loh. Ada yang menghantarkan darahnya ke paru-paru bagian kanan dan ada yang menghantarkan ke paru-paru bagian kiri. Darah yang menuju paru-paru tersebut bertugas untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida yang sebelumnya terbawa melewati kapiler. Di dalam paru-paru tersebut, setiap arteri membelah menjadi arteriola dan akhirnya menjadi kapiler pulmonal yang mengitari alveoli. Di dalam jaringan paru-paru memungut oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Setelah itu, kapiler pulmonal tadi bergabung menjadi vena dan darah dikembalikan lagi ke jantung oleh 4 vena pulmonalis. Kemudian darahnya masuk ke dalam atrium kiri. Vertikal kiri ini akan berkontraksi kembali dan memompa darah masuk ke dalam aorta atau pembuluh darah arteri yang paling besar. Sekarang kita masuk ke sirkulasi sistemik atau peredaran darah besar. Darah yang meninggalkan vertikal kiri jantung melalui aorta, yaitu arteri terbesar di dalam tubuh. Aorta ini juga bercabang menjadi arteri lebih kecil yang bertugas untuk menghantarkan darah ke berbagai bagian tubuh. Cabang pertama yang aorta ini disebut dengan arteri koronari yang bertugas untuk mensuplai oksigen ke otot-otot jantung. Arteri ini membentuk cabang dan beranting yang lebih kecil sehingga pada bentuk yang disebut arteriola. Arteri ini mempunyai dinding yang berotot dan menyempitkan salurannya menahan aliran darah. Fungsinya itu adalah mempertahankan tekanan darah arteri dengan mengubah-ubah ukuran saluran, mengatur aliran darah kapiler. Sedangkan dinding kapiler ini memiliki lapisan yang lebih tipis sehingga memungkinkan adanya pertukaran antara plasma dan jaringan. Dua cabang aorta kemudian menghantarkan darah menuju ke pembuluh darah kapiler yang berada di bagian anggota gerak atas. Sedangkan cabang yang satu menghantarkan darah menuju pembuluh darah yang berada di bagian bawah. Di dalam kapiler terjadi pertukaran secara difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang telah dibawa oleh darah masuk ke jaringan sehingga karbon dioksida hasil proses respirasi seluler masuk ke darah. Kapiler-kapiler tersebut akan bergabung menjadi pembuluh darah yang ukurannya lebih besar atau bisa disebut itu venula, yang kemudian bersatu lagi menjadi vena atau pembuluh darah vena. Fungsinya untuk menghantarkan darah kembali lagi ke jantung. Semua vena itu bersatu menjadi satu sehingga akan terbentuk dua batang vena, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Fungsinya vena cava superior itu yang mengumpulkan darah dari kepala dan ke anggota gerak atas. Kalau fungsinya vena cava inferior yaitu mengumpulkan darah dari bagian badan dan ke anggota gerak bawah.
Kedua pembuluh darah tersebut membawa darah memasuki atrium kanan jantung sehingga berakhirlah sirkulasi peredaran darah besar atau sistemik. Baik, itulah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.